dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah seorang guru agama Katolik dan budi pekerti yang sedang mengajar di SD Negeri 001 Jatan-Baru, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih. Perintah Allah keberapa?
Pangeran kerajaan saja yang pantas bukan? Ibu sudah biasa mengambil kayu bakar sendirian. Tidak bisa, Bu. Sendiri. Mengapa ibu selalu saja tiba-tiba masuk ke kamar? Seharusnya ibu mengetuk dulu pintu kamarku. Aku tidak bisa, Bu. Nanti tanganku yang halus ini menjadi kasar terkena serat dari kayu yang tajam itu. Lagi pula, bukankah ibu sudah biasa mengambil kayu bakar sendirian? Tapi nak, ibu pulang nak. Loh, kenapa masih banyak baju kotor begini? Dan rumah masih saja berantakan. Ibu ini, tidaknya aku sudah mengurangi pekerjaan ibu. Mulai saat ini, aku akan mencuci bajuku sendiri. Dan baju ibu, harus ibu sendiri yang mencucinya. Dan sekarang aku lapar, karena seharian aku beres-beres rumah. Ibu belum bawa makanan kan? Ibu hanya bisa memberi singkong, nak. Tidak apa-apa ya. Masa putri cantik sepertiku hanya makan singkong saja? Bagaimana jika badanku menjadi kurus kering? Tapi nak, uang ibu tidak cukup membeli beras. Ya, aku tidak mau tahu. Kalau perlu ibu kan bisa meminjam uang saja. Pada keesokan harinya, mereka berdua bermaksud pergi ke kota untuk meminjam uang dan membeli beras kepada Dato' Amar dengan berjalan kaki. Nak, tunggu ibu nak. Banyak tanah becek yang berbahaya jika dipijak. Cepatlah, Bu. Kalau tidak buru-buru, nanti keburu malam dan hujan. Mak Ijah pun berjalan dengan hati-hati sepanjang jalan. Sampai akhirnya mereka tiba di kota dan sampai di rumah Datuk. Baik anak-anak, sudah nonton? Sudah. Senang tidak? Senang. Terima kasih. Jadi setelah menonton video ini, ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang kalian diskusikan dalam bentuk kelompok ya. Dari kelompok 1, 2, 3 ya.
Baca ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur ini. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Yang berikut, setelah kita membaca kitab suci tadi, tentu ada pertanyaan. Ya, tentu ada apa? Pertanyaan. Baik, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan orang tua? Kelompok 3. Para mama di rumah yang melahirkan dan membesarkan anak-anak. Mantap. Siapa yang dimaksud dengan orang tua? Kelompok 2. Papa dan mama di rumah. Ya, kelompok 1. Ayah dan ibu di rumah. Mantap. Ini dulu. Kalian sudah tahu ya. Jadi istilahnya orang tua itu siapa? Ibu tidak pernah memberikan kalian berpikir panjang panjang, tapi sebagai anak dan sudah kelas 4 sudah tahu siapa orang tua saya. Ya, paham? Oke. Pertanyaan nomor 2, lihat dalam teks kitab suci. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Kelompok 1. Taat kepada orang tua. Sekali lagi buat. Taat kepada orang tua. Kelompok 2. Hormat kepada orang tua. Good. Kelompok 3. Takut kepada bapak dan ibu. Takut terhadap bapak dan ibu. Ya, betul. Oke. Pertanyaan berikut, sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan sama ayah dan ibu? Ada sikap-sikap yang tidak boleh kita buat terhadap orang tua kita ya. Coba sebutkan contoh ya. Contoh sikap yang dilarang yang harus kita buat. Atau contoh sikap yang harus kita lakukan boleh untuk orang tua kita ya. Coba ingat-ingat dulu apa yang harus kita lakukan di rumah. Sikap-sikap yang harus kita lakukan terhadap orang tua kita ya. Iya, kelompok 1. Bagus. Ada lagi kelompok 2. Oh, sayang kepada ayah dan ibu. Kelompok 3 ada yang lain? Wah, membahagiakan ibu dan ayah. Tepuk tangan. Baik. Yang berikut, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Coba berpikir, bagaimana cara saya menghormati orang tua saya? Supaya mereka paham dalam memiliki anak seperti kita ya. Seperti saya ya. Bagaimana cara menghormati orang tua itu seperti apa? Anak kelas 4. Ya, betul. Menolong ada yang lain. Anak-anak yang lain. Apa tidak ada? Ya, membantu ibu. Membantu ibu di rumah itu contohnya apa anak-anak? Apalagi? Apalagi? Misalnya mengupas bawah, menjaga adik, ya. Apalagi? Menjemur baju, ya. Bisa. Oke, jadi kalian sudah mulai memahami ya. Memahami cara bagaimana saya sebagai anak menghormati orang tua saya ya. Di jelas-jelas kitab Efesus ya. Kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa anak-anak taat kepada orang tuamu. Ya. Kita taat harus taat kepada orang tua. Orang tua kalau suruh belajar harus belajar. Dan lagi. Suruh menolong orang tua kalau misalnya mereka dan adik harus menjaga adik. Apalagi kupas bawah ya. Di sini ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini ya. Jadi perintah yang penting yang Allah berikan kepada kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Saya kepada orang tua, ambilkan air minum, ambilkan anak-anak ya. Ingat pijit-pijit sedikit, semangat capek, semangat untuk anak-anaknya ya sudah. Ini ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, kalau kita menghormati dan taat kepada orang tua, kita akan merasa bahagia dan umur kita akan panjang. Siap? Baik. Nah, hubungan
Bisa? Nah, karena di dalam kitab Efesus sudah dijelaskan kita harus berhormat kepada orang tua supaya umur kita panjang dan kita akan bahagia. Ya, ya. Jadi itu lihat cerita ini tidak boleh dilakukan ya di dalam kehidupan anak-anak kalian ya. Dan di dalam Alkitab dari Mazmur mengatakan kepada kita bahwa kita harus hormat kepada orang tua. Karena itu yang kita ikuti. Pedoman hidup adalah Alkitab, kitab suci yang setuju yang diberikan dan diwahyukan oleh Allah. Paham ya? Oke. Itu pesan. Berikut. Anak-anak. Aduh, abang. Ibu akan memberikan sebuah lagu. Kita sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu ya. Anak mau? Mau. Nah, berdiri, semangat lagi. Ayo. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala